Hmm. Hmm. Oh. Eh, ada adik-adik. Aduh, adik-adik udah nunggu lama ya. Maaf ya, kakak lupa nih. Kakak asik banget baca firman Tuhannya, jadi lupa kalau ternyata adik-adik udah menunggu ya. Udah siap untuk dengar firman Tuhan? Kakak yakin kalian udah siap ya. Kakak senang sekali adik-adik baca firman Tuhan ya, ceritanya seru-seru. Nah, sama nih, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya, yang tidak kalah seru ya, karena setiap firman Tuhan itu selalu luar biasa ya. Nah, adik-adik, hari ini firman Tuhan kita terambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nah, adik-adik boleh baca ya di rumah bersama mama dengan papa, ataupun kalau adik-adik sudah bisa membaca sendiri, adik-adik boleh baca sendiri di rumah ya. Kakak akan menceritakan sebuah tokoh di Alkitab yang Tuhan pakai secara luar biasa ya pada waktu itu. Nah, pada waktu itu adik-adik, pada pemerintahan Raja Herodes ya, Raja Yudea, hiduplah seorang imam namanya Imam Zakaria bersama dengan istrinya namanya Elisabeth ya. Keduanya melayani Tuhan di bait Allah, mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan ya. Mereka selalu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka sampai lanjut usia ya, tetap melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan ya. Nah, sekalipun adik-adik ya, Imam Zakaria dan Elisabeth ini belum dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Jadi Imam Zakaria dan Elisabeth ini sudah sampai lanjut usianya ya, sampai rambutnya memutih, sudah seperti nenek-nenek dan kakek-kakek, tetapi belum diberi keturunan oleh Tuhan. Tetapi sekalipun seperti itu ya, mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak menjadi marah, kesal dengan Tuhan ya, tapi tetap mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, sampai ya adik-adik, pada suatu kali Imam Zakaria ini ya mendapat giliran ya. Jadi pada waktu itu ada yang namanya membuang undi ya. Pada waktu membuang undi, Imam Zakaria ini bergiliran untuk bertugas di bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Nah, pada waktu itu ya, semua orang ya berkumpul berdoa di luar, sedangkan Imam Zakaria ini masuk ke dalam bait Allah dan mempersembahkan korban bakaran di hadapan Allah. Kemudian pada waktu Imam Zakaria ini mempersembahkan korban bakaran ya adik-adik, tiba-tiba ya, wah, ada suatu penglihatan ya, malaikat datang ya di bait Allah, kemudian menghampiri Imam Zakaria. Nah, pada waktu itu Imam Zakaria kaget ya, terkejut. Sudah pasti ya adik-adik, kalau pada waktu kita sedang sendiri gitu ya, berdoa, nah tiba-tiba ada malaikat datang. Nah, perasaan kalian seperti apa? Nah, seperti itulah apa yang dirasakan Zakaria ya. Dia kaget ya, dia melihat malaikat ya. Nah, malaikat ini namanya malaikat Gabriel. Ya, dia diutus Allah untuk menyatakan firman Tuhan kepada Imam Zakaria. Nah, pada waktu itu Imam Zakaria merasa ketakutan ya, kaget itu. Karena tiba-tiba dia melihat malaikat ya. Suatu hal yang luar biasa ya adik-adik. Melihat malaikat di depan mata gitu ya, dengan mata jasmani. Nah, kakak akan bacakan ayatnya ya. Dari ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu,
sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, ternyata ya malaikat Tuhan itu menyatakan suatu rencana Tuhan yang indah atas kehidupan Imam Zakaria. Kemudian ya, ketika malaikat ini menyampaikan apa yang menjadi firman untuk Imam Zakaria, ya, Imam Zakaria tidak percaya, ya adik-adik. Kenapa tidak percaya? Ya, karena Imam Zakaria waktu itu sudah lanjut usia, ya, sudah berusia lanjut, ya, sudah kakek-kakek, nenek-neneknya. Karena itu dia tidak percaya, ya. Bagaimana mungkin, ya? Karena aku sudah lanjut usia. Istriku Elizabeth juga sudah lanjut usia, tidak mungkin kalau mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, pada waktu itu ya, malaikat Gabriel ya berkata kepada Zakaria, nah, karena engkau tidak percaya, engkau akan bisu ya, tidak dapat berkata-kata adik-adik. Jadi Imam Zakaria ini tidak bisa berbicara ya untuk beberapa waktu ya, karena dia meragukan firman Tuhan. Nah, kemudian setelah selesai ya, Imam Zakaria memberikan korban bakaran ya, keluarlah dia dari bait Allah. Nah, ketika keluar dari bait Allah, banyak orang mengerumuni dia ya, mengerumuni Imam Zakaria. Nah, kemudian ketika Imam Zakaria ini ya berhadapan dengan orang banyak, dia tidak bisa berkata-kata ya, dia betul-betul bisu ya adik-adik, jadi tidak bisa ngomong. Nah, kemudian orang-orang ini tahu bahwa tadi Imam Zakaria ini mendapat penglihatan dari Allah. Nah, makanya Imam Zakaria menjadi seperti itu ya. Jadi Imam Zakaria pada waktu itu hanya bisa berbicara dengan bahasa isyarat ya, tidak bisa berbicara dengan kata-kata seperti kita gitu ya. Sesampainya di rumah ya, adik-adik, Imam Zakaria ini menceritakan penglihatannya kepada istrinya Elizabeth. Ya, menceritakan betapa dia didatangi malaikat, kemudian malaikat itu berfirman yang memberitakan firman Tuhan tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan Zakaria, bahwa nanti Imam Zakaria akan mendapat seorang anak ya, dan akan diberikan nama Yohanes ya. Nah, Yohanes ini ya nantinya akan dipakai Tuhan secara luar biasa ya adik-adik ya, untuk menyelamatkan banyak orang ya, untuk memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, pada waktu itu setelah selang berapa waktu ya adik-adik, nah digenapilah firman Tuhan. Akhirnya Elizabeth istrinya itu mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, sangat sukacitalah Imam Zakaria ini ya. Ada sukacita yang meluap, sukacita yang luar biasa ketika dia mendapatkan seorang anak. Nah, setelah itu Imam Zakaria tidak lagi bisu ya adik-adik, dia sudah bisa berbicara ya. Nah, kakak bacakan di ayat yang terakhir, ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Nah, adik-adik, apa yang Imam Zakaria ini lakukan ya, bertahun-tahun dia bertekun melayani Tuhan bersama istrinya ya, dia bersabar, kemudian dia berdoa dengan sungguh-sungguh, terus berpengharapan kepada Tuhan ya. Ternyata harapannya ya, kesetiaannya itu membuahkan hasil ya. Akhirnya mereka beroleh keturunan ya, lahirlah Yohanes Pembaptis yang nantinya akan dipakai Tuhan
secara luar biasa ya untuk menyelamatkan banyak orang ya dengan cara memberitakan firman Tuhan, Injil Tuhan kepada setiap orang. Nah, adik-adik, kita juga mau belajar ya seperti Zakaria yang mau bertekun di dalam doa, mau bersabar di dalam kita menunggu jawaban Tuhan. Sekalipun kadang ya adik-adik kita mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita ya. Mungkin ada dari kalian yang kehilangan orang yang dikasihi ya. Kalian tidak perlu terus-terusan ya menyesali, merenungi diri terus ya, tapi datanglah kepada Tuhan, berdoa kepadanya. Tuhan pasti akan memberikan sukacita, pengharapan ya dalam kehidupan kalian. Nah, ataupun kalian sedang mengalami masa-masa yang sulit ya, atau kalian sedih karena sesuatu hal ya adik-adik. Nah, jangan pernah menyerah ya, tetap setia sama Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian. Terus membaca Alkitab ya, supaya kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, seperti Imam Zakaria yang tidak pernah lelah ya, terus melayani Tuhan. Ya, sekalipun keadaannya tidak baik, sekalipun dia doa-doanya belum dijawab Tuhan ya, tapi dia terus tekun ya, terus setia kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, akhirnya apa yang sudah dia lakukan selama ini tidak sia-sia ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya adik-adik. Tuhan itu sanggup ya melakukan segalanya ya. Nah, tetapi memang ada waktunya Tuhan ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus menunggu dengan sabar, terus berdoa ya. Seperti kita saat ini ya. Mungkin saat ini kondisi bangsa kita masih kurang baik ya. Masih pandemi gitu ya adik-adik. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, ayo kita tekun terus berdoa sama Tuhan, terus minta belas kasihan Tuhan atas bangsa kita ya. Kita berdoa buat teman-teman kita, buat orang tua kita ya, buat gereja kita, berdoa buat bangsa kita ya, terus berdoa dan juga terus setia kepada Tuhan ya, melalui pembacaan Alkitab. Kemudian adik-adik setia mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu ya, memuji memuliakan nama Tuhan, dan juga setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang sia-sia adik-adik. Apapun yang kalian lakukan buat Tuhan ya, Tuhan memperhitungkannya ya. Jadi kalian harus terus tekun di dalam Tuhan ya, nanti Tuhan akan memberikan hal yang indah, sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kalian. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini ya, untuk kita terus setia kepada Tuhan ya, terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus ya, kepada Allah kita ya, tidak jemu-jemu untuk kita membaca Alkitab, beribadah kepadanya ya, jangan lelah ya adik-adik, terus datang sama Tuhan. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita berdoa ya adik-adik. Kita mau berdoa, kakak akan berdoa buat adik-adik semuanya. Yuk lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami seperti Imam Zakaria yang selalu setia, selalu taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka di rumah mereka masing-masing, Tuhan memberkati orang tua mereka, Tuhan memberkati studi mereka, Tuhan memberkati apapun yang menjadi kebutuhan, kerinduan, pergumulan daripada adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya terus membaca Alkitab ya.
Dan jangan lupa untuk kalian ikut ibadah ya setiap hari Minggu ya. Nah, jangan tunggu mama papanya suruh baru kalian lakukan, tapi harus punya inisiatif nih untuk melakukannya dengan sendiri. Karena apa? Karena kalian mengasihi Tuhan ya. Karena sebagai rasa cinta kita, kasih kita kepada Tuhan, yuk ya, tanpa disuruh kita punya inisiatif sendiri untuk kita datang sama Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan ya, ikut ibadah sekolah minggu. Oke, sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.